220. Di tengah ayah dan anak itu berpelukan. Tiba-tiba Rania, Aska dan ada Rahel juga yang datang melihat hal itu. Rania langsung menghampiri suami dan anaknya dan membawa Ashifa ke dalam pelukannya yang juga memberikan kekuatan untuk Ashifa yang memeluk erat Ashifa memberikan ketengan pada Ashifa. Kamu putri ibu yang sangat kuat. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Kamu harus bersabar sayang. Kamu pasti kuat percaya pada ibu. Rafa akan baik-baik saja, ucap Rania yang memberikan semangat pada putrinya. Tetapi Ashifa tetap saja takut ibu, ucap Ashifa yang menangis senggugukan. Randi pun kembali memeluk Ashifa dan bersamaan dengan istrinya begitu juga Aska yang ikut bergabung untuk memberi support pada kakaknya yang pasti dia sangat tahu apa yang dirasakan kakaknya. Kak Ashifa harus bersabar, kuat dan percaya pada Allah, ucap Aska dengan mengeluarkan kata-kata bijaknya. Rahel melihat keluarga kecil yang berpelukan itu terasa sangat hangat di mana mereka saling menguatkan dan mampu membuat Rahel meneteskan air mata. Dia sangat tersentuh melihat kemanisan keluarga itu dan sangat beruntung Aska mau berteman dengannya dan dengan cara seperti itu dia bisa merasakan kehangatan juga dari keluarga Aska yang sangat welcome kepadanya. Ashifa, tiba-tiba seorang pria memanggil Ashifa membuat pelukan itu lepas yang ternyata Rudy kakek Ashifa yang dibawa Willow. Kakek, sahut Ashifa yang berdiri dan memeluk kakeknya dengan erat. Jangan menangis cucu kesayanganku, ucap kakek Rudy yang memberikan kekuatan pada Rudy. Kak kenapa bawa papa kemari? Tanya Rania pelan pada Willow. Benar kak, bukannya kondisi papa juga tidak baik, sahut Randy yang ternyata Rudy juga sedang sakit. Rania Randy aku juga tidak mau membawa papa. Tetapi papa memaksa ingin bertemu dengan Ashifa dan maknanya aku membawanya kemari, jelas Willow. Ashifa takut kek, jika kak Rafa kenapa-kenapa, ucap Ashifa mengadu pada kakeknya itu. Jangan takut Ashifa, kakek sangat tahu cucu kakek yang satu ini sangat kuat. Jadi Ashifa tidak boleh takut dan harus berserah pada Allah. Rafa pasti baik-baik saja, ucap Rudy yang memberikan semangat pada Ashifa. Yang lainnya hanya melihat dengan keharuan mereka dan Aska mendekati Rahel kembali yang pas Rahel sedang bingung. Siapa itu? Tanya Rahel. Dia kakekku papa dari mama dan sekarang dia juga sedang sakit, jawab Aska. Sakit apa? Tanya Rahel. Gila darah dan memaksa datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan kak Ashifa, jelas Aska. Memang tidak dirawat di rumah sakit? Tanya Rahel. Kakek tidak mau, jadi mau dirawat di rumah saja, jawab Aska. Begitu rupanya, sahut Rahel yang tidak bicara banyak lagi. Asteris. Sementara di dalam mobil terlihat Z dan Abian. Di mana Z yang duduk dengan murung di sebelah Abian yang menyetir dengan kecepatan santai. Z, tegur Abian yang melihat Z hanya terus menoleh ke samping tanpa melihat suaminya dan ketika ditegur suaminya barulah dia melihat ke sebelahnya. Iya, sahut Z dengan suara seraknya. Mikir apa? Tanya Abian. Z menggelangkan kepalanya. Kamu memikirkan Rafa? Tanya Abian yang menduga-duga. Bagaimana mungkin tidak memikirkannya? Aku sangat takut dengan kondisi kak Rafa. Apalagi mendengar semua yang dikatakan Dr. Randy sebelumnya. Aku belum siap harus kehilangan kak Rafa, ucap Z mengatakan keresahannya. Aku mengerti perasaan kamu. Bukan hanya kamu yang punya ketakutan seperti itu. Tetapi semua orang juga dan rasa takut itu sangat wajar ada. Tetapi kita juga pencipta yang semua tergantung padanya. Tugas dokter adalah berusaha dan kita sebagai keluarga harus berdoa semoga operasi Rafa lancar dan Rafa diberikan kesembuhan, ucap Abian pada istrinya. Tapi bagaimana kak Abian, jika kak Rafa tidak sembuh? Tanya Z dengan ketakutan yang merasuki tubuhnya. Jangan berpikiran seburuk itu Z. Kamu tidak boleh berprasangka buruk pada Allah. Dia sangat mencintai hambanya dan akan memberikan kemudahan untuk orang-orang yang ingin berusaha termasuk pada Rafa dan kamu harus bisa lebih ikhlas, ucap Abian dengan bijak berbicara. Kasihan kak Ashifa di dalam hidupnya dalam pernikahannya penuh dengan cobaan, ucap Z yang sekarang memikirkan kakak iparnya. Semoga Ashifa diberikan kekuatan. Kamu harus percaya itu, ucap Abian. Z menganggukkan kepalanya yang bagaimanapun dia memang harus lebih ikhlas lagi dengan apa yang telah terjadi pada keluarganya, pada kakaknya yang ditumpah musibah.
Ashifa sedang berada di pelukan suaminya yang mereka sama-sama berada di atas tempat tidur. Ashifa hanya diam dengan berada di dada bidang suaminya dan Rafa mengelus-elus kepalanya yang tertutup jilbab. Kenapa tidak mengeluarkan suara sejak tadi? Apa ada sesuatu? Tanya Rafa yang hanya mendengar istrinya hanya diam saja. Sayang, ada apa? Kenapa diam saja? Tanya Rafa. Apakah Rafa akan meninggalkan Ashifa? Tanya Ashifa. Kenapa bertanya seperti itu Ashifa? Tanya Rafa kembali. Ashifa hanya ingin tahu jawabannya. Kak Rafa, tolong jawab, apa akan meninggalkan Ashifa? Tanya Ashifa lagi yang sangat butuh jawabannya. Kalau begitu kamu harus mengatakan kamu akan baik-baik saja tanpa aku, sahut Rafa. Jadi Kak Rafa benar-benar akan meninggalkan Ashifa dan anak kita? Tanya Ashifa yang dadanya terasa sesak. Ashifa, kamu sangat sering menceritakan masalah ibu kamu kepadaku sampai aku benar-benar hafal dan kamu sering mengatakan manusia akan diuji dengan keikhlasannya dan kesabaran. Kamu juga bercerita masalah ayah yang selalu memberi support dan tetap ada di sisi ibu saat itu, dan ayah yang akhirnya ikhlas dengan semua yang dialaminya dan kamu juga ingin belajar menjadi wanita yang lebih ikhlas lagi, ucap Rafa yang memberikan Ashifa arahan. Tapi kenapa riasannya sangat sulit Kak Rafa? Ashifa sudah mencoba, tetapi sangat takut, sahut Ashifa yang dipastikan air matanya sudah membanjiri dada suaminya. Sayang, bukannya tujuan pertama kamu untuk menikah hanya untuk mendapatkan surga Allah dan tentang siapa yang akan berada di sana terlebih dahulu itu sebuah ketentuan. Mungkin Allah ingin aku yang berada di sana dan pasti akan tetap menunggu istriku. Jika takdir membuat kita terpisah di dunia ini maka Allah akan mempertemukan kita di surga nanti dan semua itu hanya masalah waktu saja, jelas Rafa. Ashifa semakin mewek dan memeluk erat suaminya. Allah sedang memberikan amanah untuk kamu untuk menjaga anak kita, memberikannya kehidupan dan juga memberinya ilmu yang benar. Jadi Allah punya rencana sendiri. Jadi kamu sebagai calon ibu harus lebih kuat ya sayang, ucap Rafa yang membuat Ashifa mengangkat kepalanya dan melihat suaminya itu. Berjanji pada Ashifa operasi ini akan membuat Kak Rafa sembuh. Ashifa tidak mau jika Ashifa harus membesarkan anak kita sendirian. Kak Rafa harus berjanji pada Ashifa, ucap Ashifa yang dengan memegang pipi suaminya. Kenapa diam Kak Rafa? Janjilah pada Ashifa, ucap Ashifa dengan tegas. Rafa hanya menganggukkan kepalanya dan mencium kening Ashifa. Lalu memeluk Ashifa dengan erat. Aku tidak bisa berjanji apa-apa kepada kamu. Aku hanya bisa mengatakan aku sangat mencintaimu dan kamu istri yang sempurna dalam hidupku. Terima kasih sayang sudah menjadi istriku dan aku sangat bahagia dengan pernikahan kita dan aku minta maaf dengan segala kesalahan yang aku lakukan kepada kamu, ucap Rafa dengan lembut dan air mata Ashifa yang adanya semakin jatuh dengan Rafa yang malah berpamitan kepadanya. Besok adalah operasi Rafa dan pasti Rafa akan berpamitan kepada Ashifa. Bersambung 221. Hari ini adalah hari operasi Rafa. Hari yang sangat menegangkan dan semua keluarga juga datang untuk memberikan doanya pada Rafa. Hanya Ashifa yang berada di ruangan perawatan suaminya yang sedang dipersiapkan suster. Sementara keluarga yang lain menunggu di luar. Rafa sendiri tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa karena obat bius atau karena kondisinya yang melemah dan sampai tidak sadarkan diri. Ashifa yang berdiri di samping suaminya meraih tangan suaminya dan Ashifa sedikit membungkuk mendekatkan mulutnya pada telinga suaminya. Ashifa sangat mencintai Kak Rafa. Ashifa tahu Kak Rafa pasti berjuang untuk hidup demi Ashifa dan anak kita. Tetapi jika perjuangan itu menyakitkan untuk Kak Rafa tidak apa-apa Kak Rafa. Jika ingin pergi, maka pergilah. Ashifa tidak ingin Kak Rafa tersiksa. Ashifa benar-benar sangat mencintai Kak Rafa dan Ashifa percaya Allah pasti akan mempertemukan kita nanti, ucap Ashifa yang meneteskan air matanya. Ashifa mencium lembut kening suaminya, juga mencium pipi suaminya dengan air matanya yang terus mengalir. Makasih Kak Rafa sudah menjadi suami yang sangat bertanggung jawab untuk Ashifa. Makasih Kak Rafa untuk semua ini. Ashifa benar-benar sangat bahagia. Terima kasih Kak Rafa dengan waktu yang sedikit ini, ucap Ashifa yang menatap nanar suaminya itu. Bu Ashifa, Pak Rafa harus segera dibawa ke ruang operasi, sahut suster. Baik suster, sahut Ashifa dengan helaan napasnya yang berusaha untuk kuat.
Dia kerap kali bicara seakan sudah ikhlas. Namun ternyata tidak semudah itu, hatinya pasti sangat berat menerima kenyataan nantinya bagaimana. Setelah Rafa sudah selesai dipersiapkan, suster-suster tersebut mendorong tempat tidur itu dan mengeluarkannya dari kamar yang diikuti Ashifa, dan semua keluarga juga menunggu Ashifa dan Rafa. Rania langsung merangkul putrinya, memberikan ketenangan untuk putrinya itu dengan kekuatan agar putrinya tabah. Sementara Sofia juga mencium kening Rafa, begitu juga dengan Sander memegang tangan Rafa. Sania dan Z juga seperti terlihat melakukan perpisahan pada Rafa. Kak Rafa kakak yang sangat kuat dan Kak Rafa pasti bisa melewati semua ini. Z sangat yakin itu, ucap Z yang tidak dapat membendung air matanya. Abian sang tsunami berusaha untuk menguatkan istrinya dengan mengelus-elus pundak istrinya itu. Kami akan secepatnya membawanya ke ruang operasi karena operasinya akan dimulai. Mohon keluarga untuk menunggu, ucap suster. Baik suster, sahut Sander, dan Rafa kembali didorong menuju ruang operasi yang keluarga juga mengikut sampai akhirnya Rafa dimasukkan ke ruang operasi dan Ashifa tidak melepas matanya sama sekali saat melihat suaminya itu sampai pintu akhirnya ditutup. Kita berdoa ya sayang, ucap Rania. Ashifa mengangguk-anggukkan saja kepahanya. Tidak lama Dokter Randy pun akhirnya datang, yang pasti menjadi dokter yang menangani Rafa. Dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk anak saya, ucap Sofia yang sangat berharap banyak untuk kesembuhan Rafa pada besannya itu. Ibu Sofia, kami sebagai dokter akan berusaha semaksimal kami. Tetapi kembali lagi kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena ketentuan hanya darinya, ucap Randy yang memang itu kata-kata yang sering diucapkannya pada keluarga pasien. Randy menghampiri Ashifa dengan memegang kedua pipi Ashifa dan mencium kening Ashifa. Ayah pasti akan melakukan yang terbaik, kamu harus berdoa ya dan semoga saja Allah angkat penyakit suami kamu, ucap Randy. Ashifa mengangguk-angguk dengan memeluk ayahnya itu tanpa ada lagi yang harus dikatakannya. Tidak lama berpelukan, Randy melepas pelukan itu. Ayah masuk dulu, permisi semuanya, ucap Randy yang akhirnya masuk ke dalam ruang operasi dan meninggalkan yang lainnya. Ashifa mau ke masjid ibu, ucap Ashifa yang pasti ingin berdoa di masjid. Iya nak, ibu temani ya, sahut Rania yang langsung membawa putrinya untuk ke masjid. Rafa sedang dioperasi Randy dan ada 2 dokter lagi dan beberapa suster. Operasi ini memang yang sangat besar dan butuh beberapa dokter dan pasti waktu yang sangat lama. Sania, Ardi, Z, Abian, Sofia, Sander dan Aska, juga Rabia sedang menunggu di depan ruangan pintu operasi yang sudah menunggu beberapa jam, sementara Ashifa tidak ada di sana yang tadinya Rania sempat menemaninya di masjid yang ada di seberang rumah sakit. Rania dan beberapa keluarga yang sempat bolak-balik untuk sholat secara bergantian tadi juga sudah kembali. Namun Ashifa tetap ada di sana. Kak Ashifa masih di masjid bu? Tanya Aska. Iya Aska, jawab Rania. Ibu, kenapa keluarga kita dicoba dengan sakit? Kakek juga sakit parah sampai Tante Willow tidak bisa datang kemari dan Kak Rafa juga sakit dan sekarang operasi, ucap Aska yang memegang tangan ibunya. Sakit itu juga rahmat Aska dan orang yang mendapatkan sakit dosanya akan dikurangi. Jadi percayalah semua cobaan akan ada hikmahnya. Kita berdoa saja yang terbaik untuk kakak ipar kamu dan diberi kekuatan untuk kakak kamu, ucap Rania yang menjawab pertanyaan anaknya. Iya ibu, sahut Aska. Meski Kak Rafa sangat menyebalkan, tetapi dia sangat baik. Ya Allah, beri dia kesembuhan, dia masih harus membahagiakan kakakku. Jadi aku mohon ya Allah jangan bawa dia dulu. Aku tidak bisa melihat Kak Ashifa akan sedih terus, batin Aska yang berdoa untuk kakak iparnya tersebut. Sementara di ruang operasi Rafa masih ditangani dengan ruangan yang begitu hening dan hanya terdengar suara mesin jantung yang sangat kuat dengan tangan-tangan dokter yang bekerja menjalankan tugasnya. Sementara Ashifa masih berdoa dengan kedua tangannya yang mengadahkan ke atas meminta pada Tuhannya. Ya Allah, sesungguhnya suami hamba hanyalah milikmu saja ya Allah. Hamba berserah kepadamu ya Allah, hamba ikhlas dengan setiap keputusan dan ketentuan darimu ya Allah. Ya Allah, jika memang sudah waktunya maka ambillah dia. Engkau lebih menyayanginya dan hamba yakin engkau tidak ingin melihatnya menderita. Maka hamba sebagai manusia hanya bisa ikhlas ya Allah.
Perasaan takut hamba hilangkanlah dan ubahlah menjadi rasa yang penuh dengan keikhlasan. Jika sudah jalan kami seperti ini maka pertemukanlah kami di surga nanti. Hamba ikhlas dengan semua yang engkau berikan ini kepada hamba. Hamba ikhlas ya Allah, ucap Ashifa dengan air matanya yang mengalir deras dalam setiap kata yang diucapkannya. Keegoisannya untuk meminta suaminya kembali ke sisinya runtuh dengan keikhlasan yang mencintai suaminya karena Allah dan sadar suaminya bukan miliknya dan Ashifa ikhlas jika sang pemilik mengambil suaminya. Karena Ashifa sadar itu demi kebaikan suaminya. Suara mesin jantung yang tidak stabil di ruangan operasi Rafa terdengar kuat. Dokter jantungnya melemah. Sahut suster membuat Randy melihat ke monitor jantung dan ternyata sudah lurus yang membuat Randy kaget. Siapakan alat pompa jantung? Titah Randy. Suster mengangguk dan langsung menyiapkannya. Kondisi Rafa kritis dengan jantung yang sudah turun dan dokter melakukan pompa jantung dengan hasil yang belum berubah. Keluarga semakin panik menunggu di luar dengan perasaan yang pasti tidak tenang dan Ashifa terus berdoa di dalam masjid dengan air matanya yang mengalir yang berusaha untuk ikhlas, untuk kuat. Walau dia manusia biasa, terbayang kebersamaannya dengan suaminya. Hal yang singkat yang begitu indah membuat Ashifa semakin mewek dengan suaminya yang di dalam ruang operasi yang sedang berjuang. Randy yang memompa jantung Rafa berkali-kali dengan keringat yang langsung dilap suster. Sampai akhirnya Randy selesai memompa jantung itu dengan napas yang naik turun dengan melihat menantunya yang pucat. Maafkan ayah Ashifa, ucap Randy dengan meneteskan air matanya. Suster dan dokter yang lainnya saling melihat dengan wajah sendu mereka yang juga terlihat sangat sedih dengan melihat dokter Randy yang meneteskan air mata yang menatap menantunya yang tidak membuka matanya dan monitor jantung yang sudah tidak berdetak dengan harus lurus. Bersambung ya bosku. 222. Pemakaman umum. Pemakaman umum itu dipenuhi dengan keluarga dan juga beberapa warga. Di mana mereka semua sedang berdoa, ada yang berjongkok dan juga ada yang berdiri. Dengan memakai pakaian serba putih dalam tangisan mereka penuh kesedihan atas duka yang dialami keluarga tersebut dengan berdoa yang dipimpin Pak Ustadz. Ashifa yang berdoa dengan air matanya yang keluar dengan Rania yang merangkulnya. Ada juga Aska yang tidak dapat membendung air matanya yang turut sedih di samping kakaknya dan dipastikan menangis. Hanya saja Aska memakai kacamata hitam. Rahel juga ikut ke pemakaman dan berdiri di samping Rafa yang mana Rahel juga ikut turut berduka cita atas apa yang terjadi dan pasti turut sedih. Karena dia juga sudah dekat dengan keluarga Aska. Ada juga Lulu, dan Roni, Dedi serta ibunya Willow yang juga berdoa dalam tangis keharuan mereka yang sedang mengalami duka cita dan pasti sama dengan keluarga Sofia yang juga hadir dengan lengkap. Sania dengan Ardi dan juga Akila yang ikut hadir dalam pemakaman. Amin, sahut Pak Ustadz yang sudah mengakhiri doanya. Semoga beliau diberikan tempat yang terindah di atas sana. Semoga saja beliau diterima amal ibadahnya dan dihapuskan dosa-dosanya, ucap Pak Ustadz. Amin, sahut Pak yang lainnya yang pasti berharap sama. Ya sudah sayang kita sekarang pulang ya, ucap Randy pada istrinya. Iya, sahut Rania. Kak Rafa mana mah? Tanya Ashifa melihat di sekitarnya dan melihat Rafa yang datang bersama Abian dan Rafa langsung menghampiri istrinya dengan merangkul istrinya. Maaf ya aku tidak ikut berdoa. Tadi bersama Abian ada urusan di parkiran dengan orang-orang yang membantu pemakaman kakek, ucap Rafa. Tidak apa-apa kak, nanti kita doakan kakek lagi, ucap Ashifa. Ya sudah sayang sekarang kita pulang ya, ucap Rafa dengan merangkul istrinya itu. Ashifa menganggukkan kepalanya dan mengusap mesan kakeknya yang tertulis nama Rudi. Begitu juga dengan Aska, Lulu yang pasti begitu sedih karena kehilangan orang terdekat mereka dan Rania dan Willow juga yang kehilangan papa mereka yang dimakamkan di samping makam mama mereka. Sakit gula darah yang diderita Rudi membuat kondisi Rudi semakin melemah dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya setelah 3 hari operasi Rafa selesai dan alhamdulillah operasi Rafa berhasil dan kondisinya sudah pulih dan bahkan ikut ambil alih untuk pemandian, sholat jenazah penguburan dan yang lainnya untuk kakek istrinya itu. Setelah pemakaman selesai akhirnya mereka semua satu persatu meninggal pemakaman tersebut begitu juga dengan Ashifa yang masih dirangkul suaminya yang meninggalkan tempat tersebut dengan keduanya saling melihat dengan tersenyum tipis.
Aska yang berjalan bersama Rahel yang bersebelahan dengan Rahel memberikan sapu tangan pada Aska. Aku tidak menangis Rahel, tidak perlu, tolak Aska gengsi. Di balik kaca mata kamu banyak air mata. Jadi sangat bohong kalau kamu tidak menangis. Kamu sedang menangis, ucap Rahel. Aska menghela napas dan mengambil sapu tangan itu. Sangat malu harus menangis di depan wanita. Tapi mau bagaimana lagi, Aska harus membuka kaca matanya dan menyeka air matanya dengan sapu tangan yang diberikan Rahel. Aku hanya 2 kali bertemu dengan kakek. Pertama bertemu di rumah sakit dan kedua kamu mengajakku ke rumah kakek. Tapi sudah sangat sedih dengan kepergiannya. Kakek juga sempat bicara padaku dan sangat jelas. Kakek itu orangnya sangat baik, ucap Rahel. Dia memang sangat baik dan pasti aku, Kak Ashifa, Kak Lulu dan Kak Dedi merasa kehilangan. Dan kami sudah tidak punya kakek lagi, hanya tinggal Oma Ratih mama dari ayah, ucap Aska dengan wajah sedihnya. Itu artinya kamu masih punya banyak kesempatan untuk membahagiakannya. Bukannya kamu mengatakan menyesal karena detik-detik terakhir kakek kamu tidak ada di sisinya dan sekarang kamu masih punya kesempatan untuk bersama Oma Ratih, ucap Rahel yang berusaha untuk menghibur Aska. Makasih Rahel, kamu sudah datang ke pemakaman kakek. Makasih juga untuk kata-katanya yang membuatku terhibur dan sapu tangannya juga, ucap Aska. Sama-sama. Kamu melakukan banyak hal kepadaku dan sekarang aku hanya bisa melakukan ini, ucap Rahel. Aska tersenyum dengan wajah sedihnya. Walau sedih tetapi tampaknya dia happy, mungkin karena Rahel menghiburnya. Di dalam mobil Rafa yang sedang menyetir dan Ashifa di sampingnya dengan tangan Rafa meraih tangan istrinya dan menggenggamnya dengan erat mencium punggung tangan itu membuat Ashifa tersenyum dengan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Makasih Kak Rafa sudah kembali. Pada Ashifa sangat bahagia dengan Kak Rafa yang tetap di samping Ashifa menemani Ashifa dan bayi kita, ucap Ashifa yang sangat bahagia dengan rasa syukur dan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Aku yang berterima kasih sayang karena kamu selalu mendampingiku. Kamu selalu meminta pada Allah untuk kebaikanku. Aku yang sangat bersyukur memiliki istri sebaik kamu, hari seluas samudera, ucap Rafa yang mencium pucuk kepala istrinya. Mulai sekarang aku tidak akan melalaikan kata-kata istriku. Aku akan makan tepat waktu, sebelum Allah mengambil nikmat itu, aku akan istirahat dan akan mengurangi pekerjaan. Karena itu hanya duniawi saja yang tidak akan ada ujungnya, ucap Rafa yang membuat Ashifa tersenyum dan mengangkat kepalanya melihat wajah suaminya. Kak Rafa akan mengurangi pekerjaan? Tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan kita? Ashifa akan melahirkan sebentar lagi dan biayanya akan besar dan anak semakin besar akan semakin banyak biaya. Sementara Kak Rafa malah mengurangi pekerjaan, ucap Ashifa. Aku punya istri yang kaya raya, ayah pasti membantu kita, istriku juga bukannya warisannya sangat banyak, seloroh Rafa. Kak Rafa, masa ia mau merepotkan ayah? Kak Rafa juga banyak aset jadi jangan ganggu harta Ashifa. Kak Rafa harus cari nafkah sendiri dan Ashifa tidak mau ya hidup sudah, sahut Ashifa dengan seloroh juga membuat Rafa mendengus tersenyum. Sejak kapan istriku ini jadi matre, sahut Rafa dengan geleng-geleng. Habisnya Kak Rafa sih, sahut Ashifa dan Rafa kembali mencium kening istrinya. Aku pasti akan membuatmu hidup dengan enak, baik dari materi atau dengan kebahagiaan. Walau aku tahu kalau istriku ini tidak perlu materi. Tetapi kayaknya dia sudah berubah jadi wanita matre. Tetapi tidak apa-apa, itu tanggung jawab suami dan istri memang harus menghabiskan uang suaminya. Jadi aku akan melakukan segalanya untuk kamu, ucap Rafa. Makasih Kak Rafa, sahut Ashifa. I love you Kak Rafa. I love you too, sahut Ashifa yang tersenyum. Ashifa sangat bersyukur dengan mukjizat yang diberikan Allah. Operasi suaminya nyaris gagal dengan detak jantung yang sempat berhenti. Namun dengan kekuasaan Allah dan pasti doa-doa Ashifa, suaminya sekarang sudah sembuh dan walau dia juga sedih karena kehilangan kakaknya yang sangat disayanginya. Ada kehidupan dan ada kematian, tidak ada yang abadi di dunia ini. Bersambung, semoga bosku semua selalu dalam lindungan Allah. Sehat bahagia selalu. Amin.